Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 201012098, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kawasan Penelitian Pendidikan Agama Islam. Di dalam video ini saya akan membahas materi tentang perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Baiklah, langsung saja mari simak video saya. Baik, yang pertama saya akan membahas apa sih itu penelitian. Baiklah, jadi penelitian merupakan satu di antara kewajiban yang harus dipenuhi sivitas akademik perguruan tinggi. Penelitian menjadi pembeda sekolah menengah dengan sekolah perguruan tinggi, sebagaimana yang tercantum dalam Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang didasari oleh Undang-Undang 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, pengertian kualitatif. Jadi kualitatif itu merupakan sebuah penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Kemudian penelitian kualitatif itu bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah, dan menerangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Untuk penelitian kualitatif itu merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Adapun prosedur dan proses penelitian kualitatif. Nah, yang pertama itu ada tahap deskripsi atau tahap orientasi. Nah, di tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. Kemudian yang kedua, tahap reduksi. Di tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Dan yang ketiga ada tahap seleksi. Pada tahap ini peneliti mengurai fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Dan hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori terbaru. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian kuantitatif. Jadi metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal, hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan bahwasannya penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan, penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau penampilan lainnya. Kemudian selanjutnya, prosedur dan proses penelitian kuantitatif itu masing-masing peneliti mendefinisikan proses penelitian kuantitatif melalui aktivitas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Proses penelitian yang dimaksud adalah kerangka kerja peneliti yang dimulai dari masalah sampai laporan penelitian. Walaupun pada dasarnya ada perbedaan yang tidak prinsip, maka substansi proses penelitian kuantitatif terdiri dari aktivitas yang berurutan. Nah, antara lain, yang pertama mengeksplorasi perumusan dan menentukan masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, mendesain model penelitian dan parameter penelitian. Kemudian yang ketiga, mendesain instrumen pengumpulan data penelitian. Kemudian yang keempat, melakukan pengumpulan data penelitian.
Yang kelima, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Kemudian yang terakhir, mendesain laporan hasil penelitian. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.